surah Al-Fil yang tidak kalah menarik. Jadi Al-Humazah ini adalah surah Makkiyah, ya, surah Makkiyah. Terus diawali dengan kata celakalah, wailun. Nah, di dalam Al-Qur'an itu cuma ada 2 surah yang diawali dengan kata wailun, yaitu surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Humazah. Kalau Al-Mutaffifin ini ancaman untuk orang-orang yang curang, tidak menunaikan hak manusia berkaitan dengan harta, ya. Ya, jadi kalau menimbang harta orang lain, mereka mengurangi timbangan. Kalau surah Al-Humazah ini celaan bagi orang-orang yang mengumpat atau mencela. Jadi berkaitan dengan harga diri seseorang. Kalau Al-Mutaffifin itu lebih berkaitan dengan harta, ya. Kalau di dalam surah Al-Humazah ini buat mereka apa? Buat mereka yang mengumpat. Jadi lebih ke apa ya? Mengganggu harga diri seseorang. Nah, kalau di dalam Islam, ya, nah, ya, mengganggu orang lain dari sisi harta maupun harga diri itu bukanlah perkara yang sepele dalam syariat. Ya, benar-benar ada lah ininya, apa sih namanya, ancamannya dari Allah. Oke, di ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Humazatin itu pengumpat. Kalau lumazah itu pencela. Jadi kalau pengumpat biasanya ngomonginnya di belakang. Jadi dia cuman nggak langsung konfrontasi gitu kan. Ya ada sih yang mungkin, tapi itu kalau kalau langsung di depannya itu lebih ke lumazah, pencela. Makanya ini disebut kalau apa namanya, lumazah, lumazah itu humazah itu berkaitan dengan gosip, gibah, menyebutkan kejelekan orang lain ketika orang lain itu nggak ada, ya, nyumpain orang lain ketika orang itu nggak ada di depan. Pernah nggak sih? Ya, semoga nggak ya. Biasanya itu orang kalau kesel sama sama seseorang itu dia ada tipe yang dia tuh nggak langsung ngomong saat itu, tapi dia nyumpahin di belakang. Oh, biarin aja nanti dia jatuh kecebur gitu. Dibilangin nggak mau sih, nah itu namanya udah termasuk lumazah, ya. Uh, Sedangkan lumazah ini mencela langsung di hadapan orangnya, ya. Jadi humazatil lumazah. Humazah itu juga nggak selalu dalam bentuk lisan, ya. Humazah itu bisa juga mencela orang, tapi dengan isyarat anggota tubuh, entah ngedip-ngedipin mata, entah mulutnya menyong-menyon, ya itu namanya humazah. Ya. Kalau lumazah ini emang langsung frontal, ih dasar nih kamu tukang ini, tukang itu gitu. Oh kamu dasar uh, uh, apa namanya, ya perkataan-perkataan yang buruk, ya. Nah, jadi terus boleh nggak sih seseorang menjatuhkan orang lain? Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang seseorang boleh menjatuhkan orang lain jika syariat memperbolehkan. Seperti orang itu sudah tercela secara umum. Misalkan um, koruptor gitu kan. Koruptor itu kan mungkin diumumkan di dalam apa di media massa gitu, di media massa, terus jadi kita semua orang tahu lah bahwa orang itu, misalkan kalau sekarang yang lagi ngetop itu adalah um, apa ya, Pertamina yang mengoplos Pertalite jadi Pertamax gitu, atau kasus. Nah, kalau untuk orang-orang yang sudah jelas disebutkan di media, ya, disebutkan di media, bukan di media yang bukan media sosial tepatnya, lebih ke media yang akurat, itu sudah bisa dijadikan, oh ya, oh dia itu ya yang koruptor itu, ya insya Allah nggak apa-apa, ya. Tapi kalau misalkan masih masih terduga tak bersalah, cuman kayaknya ngikutin oh, dia tuh ada hubungannya loh dengan ini, nah itu jangan. Takutnya tidak berdasar dan takutnya jatuhnya jadi gibah, ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, Allah tidak hanya menyumpahin, kalau saya lupa bilangin, wailun itu kalau kata dasarnya itu adalah celaka, celaka, artinya celaka, dan itu juga salah satu nama lembah di dalam neraka jahanam, ya.
Jadi dan menurut ulama tafsir, wailun ini memiliki 3 makna. Yang makna pertama itu adalah al-khizyu. Al-khizyu ini berarti kehinaan. Al-azab, azab ya. Al-halakah, al-halakah ini artinya kebinasaan. Jadi ketika Allah mengatakan wailun, maka terkumpullah pada 3 kecelakaan, yaitu kehinaan, azab, dan kebinasaan. Jadi Allah nyumpahin hambanya yang suka humazah sama lumazah, suka ngegibah sama suka ngata-ngatain orang. Dan berikutnya Allah juga nggak suka sama yang alladzi jama'a malan wa addadah. Alladzi yang jama'a mengumpulkan malan harta wa addadah dan menghitung-hitungnya. Ya, Allah nggak suka sama mereka-mereka yang ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya dengan detail. Benar-benar menghitung dengan detail harta yang dia miliki. Nah, ini contohnya apa? Ya, contohnya dengan adanya nah, nih kenapa mayoritas ulama menganggap bahwa deposito atau asuransi apapun itu udah masuknya ke ranahnya tuh sudah haram. Karena biasanya adalah ya lagi ya inamal amalu binniyat. Orang-orang itu kalau misalkan berinvestasi ke situ, apalagi kalau deposito itu kan kadang-kadang uh, asuransi atau namanya asuransi tertentu itu kan dia me mewajibkan harus setor segini setiap bulan dan itu nggak boleh kurang karena itu ada hitung-hitungannya kalau dia pengen mencapai target tertentu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan sebetulnya di dalam Islam ya. Karena takutnya adalah dia tuh jadi targeting, oh harus ngumpulin segini gitu. Harus ngumpulin segini, akhirnya kewajiban-kewajiban yang seharusnya memang harus misalkan sakit atau dia harus pada saat itu karena itu bulan Ramadan dia harus menunaikan zakat. Nah, itu akhirnya jadi miss atau dia harus berkurban atau apa itu jadi miss. Dia lebih memilih untuk memenuhi target duniawinya. Gitu, ya. Oke. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mereka mengira yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira hartanya itu dapat ngekalin dia. Mereka mengira dengan dia mengumpulkan sejumlah uang setiap bulannya, maka beberapa tahun ke depan anaknya bisa kuliah di mana, di mana, di mana. Yang kebetulan setelah dihitung dengan inflasi, maka biaya kuliahnya misalkan 1 M gitu kan. Dia harus kumpulin segitu. Ingat, sesuatu yang kita tabung, harta yang kita tabung itu belum tentu jadi rezekinya kita. Rumah aset yang kita miliki belum tentu jadi rezekinya kita sampai kita tua atau jadi rezeki anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu belum tentu banget. Kenapa? Karena itu tadi rezeki itu, konsep rezeki itu adalah sebetulnya apapun yang kita nikmati sekarang. Apapun yang kita makan, kita nikmati sekarang. Jadi rumah yang sekarang kita nikmati walaupun itu misalkan rumah kontrak atau rumah mertua atau rumah siapapun, rumah dinas itu adalah rezeki dari Allah, rizki minallah. Ya. Tapi ya walaupun itu mungkin bukan milik kita, tapi kita bisa menikmati. Sedangkan mungkin kalau kita punya, masya Allah, bunda-bunda yang beruntung punya aset banyak, properti di mana-mana, belum tentu properti itu nanti akan jadi rizkinya anak-anak kita. Bisa saja suatu ketika ini banyak faktor X ya, banyak faktor X yang terjadi, properti kita bisa diambil. Ya. Uh, tahu sendiri betapa kotornya permainan di PPN. Ya, jadi itu saya tuh sempat kenal dengan beberapa orang yang emang sudah punya rumah di situ bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan dia punya sertifikatnya, tapi tetap aja kalah dengan mereka yang punya duit banyak. Ya, ternyata ada yang punya sertifikat lain ya karena dia pengen membeli kawasan itu jadi kawasan itu tuh diambil gitu aja secara paksa karena dia punya sertifikat lain. Nah, itu gimana? Ya, itu balik lagi itu bukan rezekinya.
Walaupun kita ada kewajiban untuk membela sampai sebatas yang kita mampu, tapi nggak usah terlalu ngoyo, karena sampai kapanpun kita nggak akan pernah mendapatkan keadilan yang paripurna di dunia. Kalla la yumbadanna fil hutamah, kata Allah, orang-orang ini yang suka bergibah, yang suka ngata-ngatain orang, yang suka mengumpul-kumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Ya. Apa itu neraka hutamah? Wa ma adraka mal hutamah? Dan tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Kata Allah, narullahil muqadah. Narullahi, apinya Allah yang muqadah, yang dinyalakan. Apinya Allah yang dinyalakan. Bayangin, neraka saja itu sudah panas, sudah dipanaskan 1000 tahun sama Allah. Jadi udah panasnya itu udah panas berkali-kali lipat. Nah ini api neraka tuh sampai hitam gitu, saking panasnya. Nah ini dinyalain lagi sama Allah. Jadi panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa sampai allati tattali'u 'alal afidah. Allati yang tattali'u itu naik 'alal afidah, sampai ke afidah hati. Jadi panasnya naik sampai ke hati. Allati tattali'u 'alal afidah, panasnya naik sampai ke hati. Terus innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Jadi innaha sesungguhnya, haknya ini adalah hak domir dari api. Innaha sesungguhnya api itu 'alaihim atas mereka muqsadah. Muqsadah itu tertutup rapat. Jadi di neraka hutamah benar-benar tertutup rapat. Nggak ada jalan keluar untuk bisa melarikan diri dari situ deh. Ya, jadi kalau udah masuk neraka utama nggak ada jalan keluar. Ya sebenarnya neraka-neraka lain juga nggak ada jalan keluar ya. Jadi benar-benar uh, benar-benar udah kartu mati lah. Kalau di sini, kalau di dunia, aduh dunia itu ya Allah. Kalau misalkan melakukan kesalahan, dia punya uang, bisa saja dia bisa merubah fakta, bisa merubah keputusan hakim dan lain sebagainya. Yang sudah di penjara aja bisa bolak-balik keluar ya dari penjara. Bisa tetap melakukan bisnisnya, bisa tetap liburan dan lain sebagainya karena punya uang. Nauzubillah min dzalik. Nanti di akhirat tidak ada lagi yang bisa disuap. Gak ada lagi yang bisa disuap. Ya, kenapa? Ya, malaikat sama syaitan udah nggak doyan duit ya. Makanya salah ya anggapan etnis tertentu, percayaan tertentu yang mengira bahwa malaikat itu bisa disuap. Makanya kalau upacara kematian dari orang-orang dari kepercayaan tersebut, mereka itu salah satu prosesinya adalah ngebakar duit. Kalau di tempat aslinya itu benar-benar duit asli. Benar-benar duit asli. Oh, kemarin tuh saya juga nonton berita sih. Jadi kalau ini justru ngaben di Bali. Tapi ini mungkin kepercayaannya udah saklek ya. Jadi yang dibakar itu bukan cuma mayatnya, tapi asetnya dia. Jadi ada mobil baru, emas berlian dan lain sebagainya itu dibakar bareng mayatnya. Tujuannya katanya biar hidupnya di akhirat itu dia nyaman. Jadi, nah gitu. Jadi pikirannya, ya Allah, ya alhamdulillah. Jadi kan hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Di orang keimanan itu seiring ya dengan akal sehat. Fi amadin mumaddada. Fi amadin itu adalah tiang tinggi, mumaddadah yang panjang. Ya, tadi ada dua pendapat ulama tentang mumaddadah. Mumaddadah itu ada yang tiang-tiang dipanjangkan. Pendapat pertama itu maksudnya adalah setelah neraka jahanam ditutup, maka Allah akan mendatangkan tiang-tiang panjang untuk menutup neraka. Jadi neraka itu udah susah banget dibuka oleh siapapun. Pendapat kedua ada yang berkata, sebagian ulama
Ini mengatakan ya orang-orang kafir yang masuk neraka jahanam akan dibakar dalam keadaan dililit dengan besi panjang di tangan dan kaki mereka. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana bentukannya. Um, Jangan pernah kepikiran untuk ini ya, untuk membuktikan biar jadi hakul yakin ya atau ainul yakin ya. Udah cukup ainul yakin aja. Kita udah tahu bahwa ada neraka, ada macam-macam neraka. Oh, kayaknya saya pernah di surah Al-Qari'ah ya. Oh ya. Saya pernah bikin rangkumannya, ada macam-macam nama neraka ya. Atau di surah ini. Oh, di surah ini, di surah satu lagi, surah At-Takasur. Ada macam-macam nama neraka. Nah, kita cukup cukup tahu dan mengimani aja, nggak perlu untuk membuktikan secara ainul yakin ataupun hakul yakin. Oke, insya Allah kita masuk ke surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini tak kalah menarik, benar-benar menarik. Jadi surah Al-Fil ini terdiri dari 5 surat, termasuk surah Makiyah, karena diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi surah ini menggambarkan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, penguasa Yaman saat itu. Nah, ini ada kalau ditanya asbabun nuzulnya tuh apa ya? Asbabun nuzulnya ini tuh cuman sebagai reminder bagi kaum Quraisy tentang kuasa Allah yang menyelamatkan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dari dulu memang sudah dianggap Baitullah. Walaupun mungkin konsep Baitullah itu berbeda dengan Baitullah yang sekarang. Uh, dari zaman dahulu Quraisy ini sudah akhirnya, apalagi ada kejadian ini kan, penyerangan Abraha ke Ka'bah gitu kan. Orang-orang kafir Quraisy sudah menganggap bahwa Ka'bah ini adalah tempat yang istimewa, tempatnya Allah, dan yang jaga juga Allah. Itu udah ada. Nah, ceritanya nih seru. Jadi serunya adalah kalau menurut dari beberapa apa namanya cerita, kayaknya dulu dulu banget tuh saya pernah bikin ini ya, salah kayak operet gitu isinya tentang Abraha pasukan gajah. Oke, saya ceritain ya dikit ya, kira-kira ini. Jadi ceritanya dahulu itu dalam kisah Ashabul Ukhdud, uh, ada Raja Himyar namanya. Raja Himyar terakhir ini adalah seorang musyrik. Raja Himyar ini adalah orang yang membunuh sekitar 20.000 Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini ada di surah Al-Buruj. Ashabul Ukhdud ini beragama Nasrani. Ingat, Nasrani sama Yahudinya dulu sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka ini juga ahlul kitab. Ahlul kitab ini insya Allah mereka bisa masuk surga. Karena dia beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab suci. Tapi ketika Rasulullah Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, maka kebenaran mutlaknya itu ada di dalam Al-Qur'an. Sudah tidak ada lagi di Injil maupun di Taurat. Kenapa? Karena di dalam Injil dan Taurat itu jelas-jelas tertulis bahwa yang asli ya, bahwa di akhir nanti akan ada penutup dari para nabi yang kelak akan menyempurnakan agama-agama sebelumnya dan semua wajib untuk beriman kepada agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi udah batal tuh status tentang ahlu kitab. Ya, oke. Jadi ceritanya Raja Himyar ini yang ngebunuhin sekitar 20.000 Ashabul Ukhdud. Nah, yang beragama Nasrani. Gak ada seorang pun yang lolos dari mereka yang dibakar. Selain siapa? Jadi ada satu namanya Daus Du Sa'laban. Daus Du Sa'laban ini meminta bantuan kepada Kaisar Raja Syam yang beragama Nasrani. Maka Raja Syam ini menulis surat yang ditujukan kepada Najasyi, Raja Habasyah. Isinya agar Raja Najasyi membantu Daus, ya Daus Jusalaban yang lolos dari maut, dibunuh pembunuhan 20.000 orang Nasrani itu kan. Ya.
Akhirnya Raja Habasyah, eh, eh, Raja Najasyi atau Raja Raja Najasyi itu nama umatnya, nama ininya tuh Habasyah. Nah, jadi akhirnya raja itu tuh membantu Daus karena posisi Najasyi di Habasyah itu lebih dekat ke Yaman daripada antara Syam dengan Najasyi. Itu yang paling dekat ke Yaman itu adalah Najasyi. Nah, akhirnya Najasyi ini ngutus 2 orang panglima perang. Yang satu Aryat namanya, yang satu Abraha bin Asabah. Pasukan besar ini semuanya masuk ke Yaman dan berhasil menguasai seluruh wilayah Yaman yang dulu dikuasai oleh Raja Himyar. Raja Himyar yang ngebunuhin 20.000 orang Nasrani itu. Maka orang-orang Habasyah akhirnya menguasai kerajaan Yaman seutuhnya di bawah perintah 2 panglima besar, Aryat dan Abraha. Biasalah, namanya pemimpin tuh nggak boleh ada 2, harus ada 1. Ya, kalau nggak akan berselisih paham. Ya. Akhirnya mereka berselisih paham, Aryat sama Abraha ini berselisih paham. Salah satu di antara mereka berkata, aduh kita nggak perlu melibatkan 2 pasukan dalam peperangan. Cukup kita berdua sajalah yang berduel 1 lawan 1. Siapa yang menang di antara kita, maka dialah yang memerintah kerajaan ini. Apa yang terjadi? Usulan ini akhirnya ya disetujui ya. Aryat menyerang Abraha, dia menebaskan pedangnya hingga memotong hidung Abraha. Jadi pokoknya Abraha ini Allah alam yang benar-benar kepotong atau cuman luka gitu doang. Jadi konon Abraha ini jadi ya udah acak-acakan lah keadaannya ya, udah berdarah-darah. Kemudian datanglah pengawal setianya Abraha. Nah, dia yang menyerang Aryat, namanya Ataudah. Terus akhirnya Aryatnya meninggal, mati. Abraha pulang dalam keadaan terluka. Terus diobati sampai sembuh. Dan dia pun akhirnya menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan kendali tentara Habasyah di Yaman. Ya. Jadi tentara Habasyah itu aslinya dari Najasyi, ya. Tapi dia menaklukkan Yaman, karena Yaman itu yang ada Raja Himyar yang ngebunuhin orang-orang Nasrani saat itu. Kemudian ada satu lagi, An-Najasyi, nih raja raja Habasyah aslinya yang namanya Najasyi ini ngirim surat kepada Abraha. Dan pantas dia nyalah-nyalahin Abraha, ih kenapa kamu kok melakukan tindakan itu, ngebunuh Aryat, padahal kan kita satu-satu kerajaan kan. Bahkan sampai nih pokoknya si Najasyi ini marah lah sama Abraha. Abraha akhirnya mengirim utusan kepadanya untuk meluluhkan dan mengambil hatinya Raja Najasyi. Jadi dikirimlah hadiah-hadiah dan lain-lainnya. Juga itulah pokoknya segala macam ini. Terus Najasyi akhirnya Raja Najasyi itu akhirnya oh ya udahlah melupakan kejadian itu. Kemudian si Abraha ini udah tahu ya bahwa di Mekah itu ada satu tempat suci Ka'bah yang jadi tempat peziarah orang-orang dari seluruh jazirah Arab. Ya, setiap tahunnya. Jadi nggak cuma setiap tahun. Ya, paling rame mungkin kayak musim haji sekarang ya, tapi mereka tanggalannya beda gitu. Dan itu kota Mekah itu jadi maju, jadi berkembang karena adanya Ka'bah ya dari dulu tuh. Jadi emang orang-orang tuh udah berbondong-bondong berziarah ke situ walaupun bukan Islam ya. Jadi mereka tetap tawafnya 7 kali, tapi di dalam Ka'bahnya itu isinya ada isi-isiannya. Isi-isiannya itu adalah patung-patung dan lain sebagainya. Gitu kan, patung sesembahan. Dan prosesinya tuh pun kalau dulu disebutkan untuk tawafnya itu ya namanya mereka bukan kepercayaan Islam ya, kepercayaan macam-macam. Karena mereka berpikirnya menurut pikiran mereka adalah itu kayak penghambaan diri kepada entah siapa di Ka'bah itu. Dia makanya ada salah satu ritualnya itu yang tidak berpakaian sama sekali karena dianggapnya seperti bayi yang baru lahir. Tapi kalau sekarang kan tetap pakai kain ihram ya, tetap tertutup. Nah,
Abraha ini kepingin punya bangunan yang mengalahkan Ka'bah. Dia kepingin setiap tahun orang-orang tuh berziarahnya bukan ke Ka'bah lagi, tapi ke gerejanya itu. Gerejanya. Nah, Abraha ini mau bikin gereja besar. Gereja besarnya itu disebutkan namanya tuh Qulaish, Al-Qulaish. Kenapa disebut Al-Qulaish? Karena kalau menurut apa ya, orang gambarnya itu kalau nggak salah, dulu saya pernah lihat di literatur mana ya, Al-Qulais itu bentukannya itu kayak bangunan tinggi banget. Untuk orang-orang Arab zaman dulu punya bangunan setinggi itu tuh kayak masih wow gitu kan. Al-Qulais, tinggi. Bentukannya tuh kayak peci, kulun suah. Makanya di orang-orang bilang Al-Qulais. Nah, Abraha bertekad nanti orang-orang Arab nggak ziarah ke Ka'bah, tapi ziarahnya ke Qulais. Ya, jadi nanti kalau tiap tahun berpusatnya bukan di Ka'bah lagi, tapi di Quraisy. Nah, nah itu akhirnya Quraisy itu kebangun dan propagandanya, propaganda promosinya tuh besar-besaran untuk ngajakin orang-orang di seluruh antero Jazirah Arab untuk semuanya berziarahnya tuh ke Quraisy. Ya, tapi orang-orang Arab asli, ya kayak dari suku disebutkan nih, suku Adnan, suku suku Qahtan, apalagi kaum Quraisy ini marah dia, marah banget nggak, oh, apa-apaan sih ini, kesakralan, bisa-bisanya kesakralannya Ka'bah dibandingkan dengan Quraisy buatannya Abraha. Sampai suatu ketika, jadi ada salah satu mungkin agent rahasianya orang Quraisy itu diam-diam datang ke Quraisy itu, ya, Al Quraisy untuk apa? Untuk ngebakar Quraisy. Nah, jadi ide untuk ngebakar sesuatu itu udah ada ya dari zaman dulu. Nah, disebutkan pokoknya Quraisy itu akhirnya hancur terbakar karena ada yang ngebakar. Disebutkan ada salah satu tokoh suku Quraisy, saya lupa namanya siapa, apa Muqatil bin Sulaiman ya. Nah, itu dia tuh nyalain api karena namanya Arab ya, apalagi Arab zaman dulu ya, itu benar-benar panasnya panas banget karena cuacanya itu sangat panas. Akhirnya Quraisy yang besar itu hancur berantakan, benar-benar terbakar dan ambruk, udah habis. Abraha jelas marah dong, karena itu kan adalah dream buildingnya Abraha kan, pengen mengalahkan Ka'bah. Akhirnya Abraha bersiap dan berangkat dengan membawa pasukan tentara yang besar. Salah satu pasukan-pasukan uh, di antara pasukan-pasukannya itu terutama ada pasukan gajah. Ada gajah yang besar yang minta ampun. Ini kayak ketua geng gajah. Ya, ini yang ngirim siapa? Oh, Najasyi atau Habasah itu adanya di Afrika. Kalau ingat Afrika ini juga adalah tempat tinggalnya habitatnya gajah. Makanya dikirimlah dari Najasyi gajah-gajah yang besar. Gajahnya sangat besar banget. Ya, jadi disebutkan ada 12 ekor gajah. Pasukan gajah ini yang udah gede banget lah. Menurut rencananya si Abraha, nanti mereka akan menyerang Ka'bah, ngancurin Ka'bah, caranya dengan ngikat setiap sudut Ka'bah dengan rantai, lalu rantai itu dikalungkan di leher gajah. Nah, nanti gajahnya itu suruh 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 lari, suruh jalan dengan cepat. Akhirnya menurut rencana mereka ya, menurut rencana Abraha, Ka'bah akan dengan gampang runtuh. Nah, ketika kaum Arab mendengar perjalanan Abraha, mereka menanggapinya dengan gawat nih, Abraha mau mau ngancurin Ka'bah, apa ya? Itu udah jadi pembicaraan lah di Quraisy lah, itu kan. Ya, gosipnya udah duluan nyampe gitu kan. Terus
Terus apa yang terjadi? Nah, disebutkan, jadi sebelum sampai ke lokasinya di Ka'bah, itu kan di depan, maksudnya di perbatasan menuju kota Mekah itu, kebetulan di situ tuh banyak, apa ya namanya, domba-domba lah, domba-domba yang domba, unta, hewan ternaknya penduduk Mekah. Biasanya kan orang kalau melihara beternak itu nggak ada yang di pusat kota. Dari dulu Mekah itu udah pusat kota. Tapi kalau misalnya mau melihara pasti di pinggiran kotanya. Nah, ini di perbatasannya Mekah. Di perbatasannya Mekah, pasukannya Abraha itu ngelihat ternak-ternak yang lagi digembalain. Jadi kalau digembalain itu dilepas gitu aja. Nah, namanya peperangan zaman dulu itu kan nggak ada makanan kaleng ya. Jadi kalau mau makan gimana mereka? Kalau bawa dari sana bawa gandum atau apa itu nggak bisa. Berat lah, akan nyape-nyapein lah. Jadi mereka lebih memilih merampas apapun yang ditemui di sepanjang perjalanan menuju lokasi penyerangan. Nah, kebetulan mungkin mereka lapar. Wah, ngelihat ada unta-unta nih. Enak banget mungkin makan daging unta gitu kan. Ya diambil lah itu semua. Maksudnya buat perbekalan juga ya. Entah dibikin apa, pokoknya diambil lah. Dari semua harta yang diambil, ternyata ada 200 unta milik Abdul Muthalib. Siapa nih Abdul Muthalib? Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi Muhammad dulu orang kaya banget, ya, dari keluarga kaya, dari keluarga bangsawan Quraisy. Nah, ternyata dari yang dirampas itu ada 200 unta milik Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib yang mendengar cerita dari bawahannya bahwa wah, unta-untanya tuh diambil sama pasukan bergajah Abraha, 200 pula. Nah, kebetulan Abdul Muthalib ini adalah kayak ya termasuk orang terpandang di Quraisy. Kayak termasuk salah satu kuncen dari Baitul Haram. Uh, Kuncennya Ka'bah. Tapi Abdul Muthalib ini akhirnya uh, menghadap menghadap ke Abraha. Menghadap ke Abraha bukan tujuannya untuk ngalang-ngalangin supaya mereka ngancurin Ka'bah gitu. Tapi dia datang ternyata cuma mau bilang balikin unta saya. Balikin unta saya. Cuman ngomong gitu ke Abraha. Abraha kaget. Kirain kamu mau ke sini mau menghalangi niat saya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi balik lagi Abdul Muthalib bilang, kembalikan 200 unta milik saya. Kenapa kok yang dipikirin malah unta? Gitu. Abdul Muthalib saat itu, Abdul Muthalib mungkin agamanya belum Islam ya, karena Islam itu kan baru ada setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya. Jadi mungkin ini agamanya masih ya kepercayaan, tapi kalau dibayangin mungkin kayak ya tahulah ada Tuhan pemilik alam semesta yang menguasai Baitullah gitu. Konsepnya itu dia sudah tahu konsepnya itu kayak modal tauhid lah ya. Terus Abdul Muthalib bilang Baitullah Ka'bah itu miliknya Allah, sedangkan 200 unta itu adalah milik saya. Saya datang ke sini sebagai pemilik unta yang ingin mengambil kembali unta-unta saya. Sedangkan Ka'bah itu kan punyanya Allah. Terserah aja Allah yang nanti akan membelanya. Itu ada pemiliknya sendiri. Dia mungkin belum bilang Allah ya. Pokoknya ada pemiliknya sendiri. Tuhan yang maha besar. Dialah yang akan membelanya. Abraha terkaget-kaget. Oh gitu. Tapi siapapun itu Tuhan yang kamu bilang pemilik pemilik Ka'bah nggak akan bisa mencegahku. Abraha sesumbar bilang gitu. Abdul Muthalib bilang, serah kamu. Yang penting saya sekarang mau ngambil 200 unta itu. Saya nggak peduli niat kamu mau ngancurin Ka'bah. Sok tuh.
Tapi nanti saya yakin pemilik Ka'bah tidak akan tinggal diam. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, dikasih, akhirnya dibalikin unta-untanya Abdul Muthalib. Dan para penghuni orang-orang kafir Quraisy yang rumahnya itu di dekat-dekat Ka'bah, yang tadinya udah cemas tapi mungkin ditenangkan sama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kan emang masuk ketua geng ya, dia bilang udah biarin aja. Udah sekarang besok Abraham mau memasuki kota Mekah. Dia sudah menyiapkan gajah-gajahnya, pasukan-pasukannya. Semua siapapun penduduk Mekah ngumpet semuanya ke dalam rumah. Gak ada yang boleh keluar rumah. Gitu. Perintah dari Abdul Muthalib. Gak usah cemaskan Ka'bah. Nanti Ka'bah ada yang punya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya keesokan paginya Abraha dan pasukan gajah beneran tuh menyerang, memasuki Ka'bah, memasuki wilayah Ka'bah. Belum sampai Ka'bahnya, Allah mengutus burung-burungnya itu digambarkan. Jadi itu terjemahannya bukan burung ababil ya. Ababil itu bukan nama burung sebetulnya. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Ya, Allah mengutus burung-burung dari arah laut. Jadi burungnya itu kalau digambarkan ya warnanya hitam-hitam itulah. Burung apa ya kira-kira ya? Terus setiap burung itu membawa 3 batu. 3 batu, yang satu ditaruh di paruh, yang dua batu tuh ditaruh di kanan kiri, kaki kanan kiri. Batu yang dibawa itu kecil, cuman sekecil biji kedelai. Tapi batunya itu dari neraka. Itu Allah yang ngirim. Dan ketika dilemparkan kepada pasukan Abraha, apa yang terjadi? Pasukan Abraha itu langsung otomatis kena apa ya, penyakit yang bopeng-bopeng kayak kusta gitu loh. Jadi kalau kalau kena itu dia langsung gatal, terus kulitnya itu langsung ngelupas, dagingnya tuh ngelopek gitu. Kalau dibilang mencari. Makanya disebut waja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka menjadikan mereka seperti ka'asfin itu seperti daun yang makul dimakan sama ular. Itulah kayak bopeng-bopeng. Kira-kira seperti itu ceritanya, singkatnya. Sebenarnya panjang, cuman itulah singkatnya. Oke, kita mulai dari ayat 1. Ini insya Allah mudah ya. Ini kayak udah termasuk surah-surah yang udah dihafal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro. Bukankah, apakah kamu tidak taro itu melihat. Ya. Jadi alam itu apakah tidak taro kamu melihat. Taro itu dari, nah ini perhatikan, taro itu berasal dari kata aro. Aro itu artinya melihat. Kok manggil? Ro'a, ya aro, ro'a gitu. Taro berasal dari kata ro'a yang berarti melihat atau memperhatikan. Jadi kayak alam taro itu kayak pertanyaan retoris. Serius kamu nggak lihat gitu, kalau bahasa kitanya. Tidakkah engkau perhatikan? Tidakkah kamu lihat? Kamu nggak ngelihat. Alam taro kaifa. Kaifa bagaimana. Fa'ala. Fa'ala itu dari kata fi'li. Fi'li fa'ala melakukan atau bertindak. Kaifa fa'ala. Kaifa bagaimana fa'ala Tuhanmu bertindak. Ya. Kaifa fa'ala Rabbuka Tuhanmu. Kaifa bagaimana fa'ala bertindak Tuhanmu bertindak. Tuhanmu melakukan sesuatu. Bi ashabil fil. Ashabi itu adalah sekumpulan, bisa juga disebut
kalau tergantung konteksnya ya. Ashabul itu artinya sohib-sohib, ya kumpulan dari geng sahabat. Nah ini kan geng sahabat ini adalah gengnya Abraha. Ashabil fil, pasukan bergajah. Nyebutnya lebih ke tentara bergajah. Kalau ashabul kahfi, ashab ashab itu lebih cocok disebutnya tuh follower. Ashab, follower. Ashabul kahfi ya follower atau geng ya, geng yang tinggal di gua. Nah ini ashabil fil, pasukan bergajah. Al-fil itu dari kata ya gajah. Itu bahasa Persia. Justru bukan Persia, tahu ya, Persia itu kayak daerah-daerah Iran itu yang cikal bakal dari cerita 1001 malam, Aladin dan lain sebagainya. Fil fil itu artinya gajah. Ya. Di ashabil fil, di ashabil fil. Oke. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana fa'ala rabbuka, Tuhanmu bertindak bi ashabil fil, terhadap tentara bergajah. Bi ashabil fil, terhadap tentara bergajah. Bi ashabil fil, ashabul fil, tentara bergajah. Ini adalah Abraha and the gang yang membawa 12 ekor gajah. Ada juga yang nyebut 8 sih, tapi kayak mayoritas ulama tafsir menyebutkan itu ada 12. Alam tara kaifa fa'al Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat keduanya. Alam yaj'al kaidahum Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, bukankah dia menjadikan kaidahum itu kayak rencana, tipu daya. Ketipu daya mereka, tipu daya Abraha and the gang. Fi tadlil. Fi dalam keadaan tadlil itu artinya adalah itu dari kata dolla. Dolla itu artinya tersesat atau sia-sia. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil, ingat, dotnya nggak boleh dibaca pantul jadi tade. No, jadi dia bacanya tadlil. Kayak cuma nyentuh doang terus lepas. Tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, demikianlah tadi ya. Jadi mereka tuh udah membuat rencana besar yang kayaknya udah paten banget deh rencana itu ya. Lihat sendiri, Abraha itu kan adalah dulu bekas panglima perang ya, sebelum menjadi pimpinan tertinggi di Yaman. Dia dulu bekas panglima perang, udah pasti dia ahli strategi yang sangat bagus untuk menghancurkan musuh. Nah, jadi balik lagi, orang-orang di luar sana, orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang punya, mereka tuh selalu berusaha menyusun rencana jahat untuk menghancurkan kaum muslimin. Tapi ternyata ya mereka gagal ya, karena Allah tuh masih sayang kepada kaum muslimin. Allah masih menjaga kaum muslimin meskipun mereka bergelimang dalam kemaksiatan. Bayangin, seandainya Allah meloloskan Abraha dan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah, mungkin kita tidak akan melihat Ka'bah yang
sekarang. Di Ka'bah yang sekarang itu sebenarnya udah ya Ka'bah yang dari dulu, cuman dipugar aja sih biar lebih kuat gitu. Tapi bentukannya masih batu seperti itu. Oke. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat 3-nya kata Allah, wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, dan dia mengirimkan alaihim kepada mereka tayran. Tayran ini burung-burung ababil. Ababil itu yang berbondong-bondong, ya. Wa arsala, dan Allah mengirim. Arsala ini dari kata rasala artinya mengutus atau mengirim. Ini sama asal katanya dengan kata rasul. Ya, karena rasul itu adalah utusan, kiriman dari Allah. Toiron ababil. Toir itu adalah burung, kalau daging burung lahmil toirin, ya. Sedangkan ababil itu artinya berkelompok-kelompok, rombongan. Rombongan udah pasti lebih dari satu orang, ya. Gitu. Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Warsala, dan kami kirimkan alaihim kepada mereka tayran, burung-burung yang berbondong-bondong. Tayran ababil. Oke, ulang lagi dari ayat sebelumnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Habil fil, kalau begini nih belalainya ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan kami telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung yang berbondong-bondong itu ngapain? Abis dikirimin sama Allah, mereka suruh terbang doang di atas Ka'bah? Tidak. Tapi yang mereka punya tugas suci, punya misi. Misinya adalah tarmihim, apa? Begini, warsala begini mengirim, kalau ini tarmihim bihijaratim sijil. Tarmihim melempari mereka bihijaratin. Hijarah itu artinya batu, batunya tuh batu beda. Min sijil. Sijil ini disebutkan itu adalah kayak apa namanya, bagian dari neraka. Jadi tanah neraka. Jadi batunya itu kayak batu tapi dari tanah yang neraka yang panas banget. Dari tanah yang terbakar di neraka. Min sijil. Sijil itu adalah tanah yang terbakar di neraka. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim melempari mereka bihijaratin dengan batu-batu min sijil dari tanah yang terbakar. Ya, jadi setiap burung itu ngebawa 3 batu, 1 di paruh, 2 di kakinya kanan dan kiri, itu buat ngelemparin. Tarmihim bihijaratin min sijil. Berikutnya ayat 5-nya terakhir. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim
ma'kul faja'alahum, lalu menjadikan mereka ka'asfin. Pokoknya kalau ada kaf harokat fathah itu artinya seperti, bagaikan. Asfi itu uh, daun, tapi daun yang kering. Daun yang kering yang udah warnanya coklat atau daun jerami gitu. Makul itu artinya dimakan. Ya. Makul artinya dimakan. Ya. Faja'alahum ka'asfim makul. Faja'alahum ka'asfim makul. Lalu dia menjadikan mereka ka'asfin seperti daun-daun makul yang dimakan oleh ulat. Dimakan ulat. Nah, jadi kalau burung-burung yang ditugaskan untuk melempari tentara itu dengan bihijarotin min sijil, batu-batuan dari tanah neraka yang dibakar, itu yang kena, mungkin kalau kenanya fatal, itu bisa langsung tewas seketika karena ngebelah tubuhnya tuh langsung. Ya Allah tuh ngasih 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 apa namanya, kata-katanya biar kita tuh ngebayangin tuh ya mirip seperti daun kering yang dimakan ulat. Nah, jadi nggak hanya bopeng-bopeng tapi kebelah-belah jadinya. Nah, ada nggak yang selamat dari itu? Konon ada anak-anak buah Abraha yang selamat dari kejadian itu, dibiarkan hidup mungkin sama Allah, tapi dibiarkan itu hidup tapi dalam keadaan cacat itu bopeng-bopeng, tangannya nggak ada, terus buta pula. Dibiarkan hidup karena konon Aisyah radhiyallahu an itu pernah ngelihat di antara anak buah Abraha yang buta dan cacat. Udah tua banget. Hidupnya, kalau orang Arab dulu kan mungkin banyak yang hidupnya tuh sampai tua banget ya. Ini Aisyah disebutkan pernah melihatnya. Aisyah radhiyallahu an. Kalau Abraha sendiri, dia langsung mati nggak? Nah, si Abraha ini waktu kena lemparan batu itu nggak langsung mati ternyata. Dia sempat lari menuju Yaman. Ya, dalam keadaan tubuhnya yang terlepas sedikit demi sedikit. Itu mirip kayak penyakit kusta ya. Kusta itu kan kalau kena itu bisa pada protol masing-masing. Dan itu merupakan siksaan yang pedih banget di dunia. Ya. Allah menunda kematiannya hingga tiba di Yaman. Pas waktu sudah sampai di Yaman, nauzubillah min dzalik, udah makin hancur lah. Kehancuran Abraha dan bala tentaranya diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah menjaga Ka'bah bukan karena ada mereka di sana, bukan karena ada orang Quraisy di sana, karena orang Quraisy nggak ngapa-ngapain, mereka malah sembunyi di dalam rumah. Tapi yang menjaga itu adalah Rasul Allah. Allah cuma ngirimin burung-burung. Bayangkan, Allah cuma ngirimin burung-burung. Nah, di tahun itu pula, akhirnya Rasulullah SAW lahir. Jadi konon disebutkan menurut sejarah 50 hari setelah tragedi pasukan bergajah, akhirnya Nabi Muhammad SAW lahir, tapi sudah tidak ada ayah. Nah, jadi kisah ini adalah emang kisah nyata di kalangan kaum kafir Quraisy pun tahu tentang kisah ini, tapi selalu diabaikan lah, dianggapnya itu cuman kayak bagian dari cerita, bagian dari dongeng, padahal itu emang beneran ada. Makanya kalau di buku-buku sejarah itu ya beneran ada orang-orang disebutkan tokoh Arab ya, apalagi kalau Arab itu kan kerajaannya, itu masih ada catatannya bahwa mereka lahir di tahun gajah, sebelum tahun gajah, setelah tahun gajah gitu benar-benar tahun gajah ya. Oke. Oke, kita coba lihat tadi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min
sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi kesimpulan dan hikmah surah Al-Fil ini adalah ya Allah itu adalah pelindung rumahnya. Jadi kayak eh, Ka'bah ini tetap terjaga tanpa perlu bantuan manusia. Bayangkan beberapa kali mungkin Ka'bah itu ingin dihancurkan, tapi Allah sendiri yang melindungi. Dan kesombongan pasti akan hancur. Abraha ini kenapa dia bisa hancur ya? Karena dia sombong. Sombong banget dia. Mentang-mentang dia punya pasukan besar, punya pasukan gajah, ingin menghancurkan Ka'bah. Terus kekuasaannya Allah ini tidak berbatas. Allah bisa menghancurkan pasukan bergajah hanya dengan burung kecil dan batu dari tanah liat. Terus ada lagi hikmah berikutnya adalah ini adalah tanda kenabian Muhammad SAW. Karena ya kejadian ini di tahun kelahiran Nabi Muhammad ya. Itu kayak mau nunjukin kepada dunia bahwa akan ada perubahan besar dalam sejarah Arab. Surah Al-Fil secara umum mengajarkan kita untuk tetap bersandar kepada Allah, tidak mengandalkan kekuatan duniawi yang sifatnya fana. Ya. Jadi ini pentingnya kita cuma bergantung kepada Allah. Kurang hebat apa coba itu koneksinya Abraha. Udah dia punya pasukan banyak, dia punya koneksi backup Raja Najasyi. Gitu kan. Nah, tapi kalau Allah memang pengen menghancurkan, ya Allah akan hancurkan. Jadi jangan dikira mereka-mereka yang sekarang berbuat maksiat, berbuat korupsi, itu Allah nggak tahu gitu. Jangan dikira mereka-mereka yang korupsi tapi dia rajin banget sedekah, bisa bikin apa namanya masjid bagus-bagus amat gitu. Tapi ini Allah akan lupa dengan perbuatannya. Tidak, Allah tidak akan pernah lupa. Allah tidak akan pernah luput untuk mengawasi hamba. Tahu, cuma tunggu waktu aja. Oke, kita coba share. Al-Fil ayat 1. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, bukankah apakah tidak kamu melihat, apakah kamu tidak melihat kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, Tuhanmu bertindak bi ashabil fil, terhadap tentara bergajah, terhadap pasukan gajah. Ini bacaannya insya Allah mudah karena tidak banyak hukum tajwidnya di sini, dan juga makrosnya juga nggak sulit-sulit. Kaifa ini sifat lin ya, huruf berharokat fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun itu disebut sifat lin. Bi ashabil, haknya matabi'i dua harokat. Al-fil, alif lam komariyah, alif lam komariyah. Terus fa-nya ini adalah mat arid li sukun. Mat arid li sukun. Ya. Terus mat arid li sukun itu adalah matabi'i bertemu dengan huruf hidup diwaktofkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, bukankah mereka telah menjadikan kaidahum ya. Kaidahum itu tipu daya mereka fi tadlil, sia-sia. Jadi mereka buat rencana sendiri, rencana itu jadi sia-sia sendiri. Alam yaj'al, jimnya dikolkolahin. Kaidahum ini sama sifat lin, fi fa-nya matabi'i tadlil. Dotnya nggak boleh tadlil, salah. Tadlil. Lamnya di belakang adalah mat arid sukun. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum
Terus alfilnya ayat 3 gimana? Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala dan kami kirimkan alaihim kepada mereka tayran, burung-burung yang ababil, berbondong-bondong. Alaihim, lamnya lagi sifat lin tuh karena ketemu sama lam berharokat fathah bertemu dengan ya sukun. Toiron, toinya juga sifat lin. Ron, tanwin ketemu alif izhar, nggak boleh toirong, tapi toiron, ababil. Ba-nya matabi'i, ya ba, yang satunya lagi matabi'i bertemu dengan huruf hidup diwakafkan. Mat alif sukun. Wa arsala alaihim tayran ababil. 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 Ayat 4-nya apa? Tarmihim bi'ijaratim min sijil. Tarmihim, mimnya 2 harokat. Tarmihim bi. Mim sukun ketemu ba itu adalah ikfa syafawi, harus ditahan ya, biar terdengar gunahnya. Hijah, hanya tipis, bukan hi tapi ya hi. Jimnya matabi'i 2 harokat. Hijaratim, tanwin ketemu mim, idgham bi gunah. Min sijil, nun sukun ketemu sin, itu adalah ikfa. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Berikutnya, nanti ayat 5-nya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim, tanwin ketemu mim itu adalah idgham bi gunah. Tanwin ketemu mim, idgham bi gunah, ya. Jadi harus ditahan biar terdengar gunahnya. Ma'kul, kuf. Itu bukan ain ya, tapi itu hamzah sukun. Kafnya matabi'i bertemu dengan huruf hidup diwakafkan mat alif sukun. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka kami jadikan mereka ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke, kita ulang lagi. Sama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah mereka telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan kami telah mengirimkan kepada mereka wa arsala alaihim tayran. Tayran itu adalah burung-burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bi'ijaratim min sijil. Tarmihim kami lemparkan kepada mereka batu-batu min sijil, dari tanah neraka yang dipanah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka kami jadikan mereka seperti daun-daun kering yang dimakan ulat. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke. Insya Allah mudah ya, makin kesini makin mudah. Baiklah, apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Soleha?
Apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Soleha? Insya Allah kita ketemu ya hari Ahad yang kemarin ikutan daurah. Sekalian belajar offline. Suratnya apa? Ini sayang banget loh ya, kalau yang rumahnya dekat sekitar Pamulang, Ciputat, nggak ikut acara hari Ahad. Karena ini penting banget, terutama eh, buat bunda-bunda Al-Madrasatul Ula, biar lebih tabah untuk menjalani drama kehidupan apapun itu. Jadi kalau yang belum daftar, ya ayo sok atuh sebelum hari ini masihlah bisa dikit-dikit terakhir. Tapi mungkin nggak dapat privilege yang lain-lain ya, seperti yang sudah daftar dari jauh hari. Yang daftar dari jauh hari nanti udah dapat macam-macam lah. Tapi setidaknya bunda-bunda masih bisa dapat ilmunya. Oke, baiklah. Oke, tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. dan doa penutup majlis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Dokter uji kelaka ini nih, tempat komunitas. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.